saat ini, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala rahmat kasih karunia damai sejahtera melimpah bagi kehidupan adik-adik semua. Nah, adik-adik sekalian, walaupun memang keadaan dunia ini makin susah, makin sulit, makin banyak penderitaan, namun Alkitab berkata bahwa kita harus bersukacita senantiasa. Oleh sebab itu adik-adik sekalian, kita harus tetap mengatakan bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih yang sangat dalam, karena Dia sudah menyelamatkan kita dan juga sudah menyertai kita sampai di detik ini adik-adik semua. Oleh sebab itu kita akan bersukacita untuk Tuhan. Kita naikkan satu pujian, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih Tuhan. Nah adik-adik sekalian, kita akan berdoa, dan yang berdoa nanti memimpin dalam doa adalah adik Angel. Mari teman-teman semua, kita sebelum ibadah biarlah kita berdoa dulu. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah. Biarlah Engkau berkati kami mulai awal hingga akhir ibadah ya Tuhan. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami supaya bisa beribadah kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Mari adik-adik sekalian, kita akan melanjutkan pujian kita. Mari tetap katakan bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih yang sangat dalam. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ingat selalu bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang sangat dalam, dan Dia akan memberikan kemuliaan kepada kita. Mari sekali lagi kita akan mengangkat pujian sukacita, betapa dalamnya kasih setiamu. Let's go. Haleluya. Amin.
dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setia, betapa besarnya kebaikan. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Yes. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setia, betapa besarnya kebaikan. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Oke, baiklah adik-adik semua, kita tadi sudah bersuka cita kepada Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan selalu mengangkat pujian sukacita. Supaya apa? Supaya kita bersemangat, supaya kita bersuka cita, sehingga kehidupan kita boleh sehat dan boleh berkenan kepada Tuhan. Mari kita angkat satu kembali pujian sukacita untuk menyambut firman Tuhan. Yuk, musik! Mari kita bersuka cita, mari kita meninggikan namanya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu, oh yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada banding
Tuhanku, anugerahmu selalu baru, Anugerahmu selalu baru. tiada berkesudahan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 oh. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertiga. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertiga. Yesus Tuhanku, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertiga. Yesus Tuhanku. Oh, oh, Mari adik-adik sekalian, tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, sudah bersorak-sorak bagi Tuhan. Biarlah semua pujian kita, sukacita kita, sorak-sorak kita untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya kehidupan kita sejak dini, sejak kecil menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Nanti yang bawakan kita di dalam doa firman yaitu Tante Erlin. Marilah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan di setiap kehidupan kami. Di masa yang sulit ini ya Tuhan, kasih kebaikan Engkau masih kami terasa ya Tuhan, dengan kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Biarlah pujian kami dapat menyenangkan hati Engkau. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan tolong, biarlah firman-Mu ya Tuhan tertanam di setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami dapat melakukan apa yang Tuhan katakan di setiap ayat-ayat firman-Mu. Berkati guru kami yang akan mengajarkan ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman Engkau. Berkati juga ya Tuhan kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan berkati juga sekolah kami ya Tuhan di masa pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Kau berikan kepandaian, berikan kami kesehatan dan ketabahan buat menjalani setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hai adik-adik sekalian, shalom bagi kita semua. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala rahmat, kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan, perlindungan Tuhan selalu melimpah bagi kehidupan kita. Selamat datang adik-adik sekalian. Selamat datang, selamat bertemu kembali. Selamat untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tetap semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik semua, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan cara yang berbeda. Apa sih perbedaannya Kak? Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan cara kita menjawab pertanyaan
yang telah ditanyakan oleh teman-teman kalian adik-adik sekalian. Jadi ada 2 pertanyaan yang akan kita jawab hari ini. Jadi 2 pertanyaan ini juga yang menjadi firman Tuhan yang akan kita renungkan untuk hari ini adik-adik sekalian. Oke, langsung saja kita akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu adalah apakah bedanya Roh Kudus dengan Roh Allah? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali adik-adik sekalian. Apa sih perbedaan Roh Kudus dengan Roh Allah? Apakah Roh Kudus dengan Roh Allah itu sama atau berbeda sih? Nah, jikalau sama, terus mengapa harus dibedakan? Ada Roh Allah, tetapi juga ada Roh Kudus. Nah, ini akan harus kita jawab adik-adik sekalian. Namun sebelumnya, sebelum kita menjawab ini, kita akan membaca terlebih dahulu ayat Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-24. Kakak akan bacakan bagi kita semua Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, adik-adik sekalian, harus dipahami bahwa Allah itu atau sesembahan kita atau Tuhan kita itu adalah roh. Roh itu apa sih, Kak? Nah, roh itu adalah sesuatu yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dilihat adik-adik sekalian, yang tidak bisa disentuh. Itulah yang dinamakan roh adik-adik semua. Jadi Allah itu sejatinya adalah roh, tidak kelihatan, tidak kasat mata. Namun adik-adik sekalian, walaupun tidak kelihatan, tidak kasat mata, bukan berarti roh itu mati. Tidak, roh itu adalah hidup adik-adik sekalian. Buktinya roh itu menyertai kita dan memberikan kehidupan kepada kita adik-adik. Jadi yang pertama yang harus dipahami sebelum kita nanti melihat perbedaan antara roh Allah dengan Roh Kudus, yang pertama yang harus dimengerti bahwa Allah sejatinya adalah roh yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa dipegang adik-adik sekalian. Nah, roh Allah ini memiliki beberapa sebutan. Apa sebutannya, Kak? Nah, salah satu sebutannya adalah Roh Kudus. Nah, di tempat lain juga, di ayat-ayat lain juga dikatakan roh kebenaran. Nah, di tempat lain juga ayat-ayat Alkitab dikatakan yaitu roh penghibur, roh hikmat, roh sukacita, roh kebenaran, roh kesucian. Nah, itulah sebutan-sebutan dari roh Allah adik-adik sekalian. Jadi Roh Kudus dengan roh Allah itu sama. Roh Allah dengan Roh Kudus sama. Mengapa sih dibedakan, Kak? Dibedakan karena menunjukkan perbuatan Tuhan adik-adik sekalian. Contoh, Allah itu kan adalah kudus, maka disebutkan Roh Kudus. Contoh yang kedua, Allah itu kan adalah benar, maka dia juga disebut roh kebenaran. Contoh lagi, Allah itu kan disebut hikmat atau kecerdasan, kepintaran, maka Allah juga disebut sebagai roh hikmat adik-adik sekalian. Jadi itu adalah sebutan-sebutan yang menunjukkan pekerjaan atau sifat-sifat Allah. Kakak ulangi ya supaya selalu diingat. Roh Kudus dengan roh Allah itu sama. Mengapa disebutkan Roh Kudus? Karena itu menunjukkan pekerjaan Allah atau sifat-sifat Allah adik-adik sekalian. Sifat Allah kudus, sifat Allah benar, sifat Allah itu setia, sifat Allah itu hikmat. Jadi roh Allah juga disebut Roh Kudus, roh hikmat, roh kebenaran, roh penghibur, dan roh hikmat adik-adik sekalian. Sekarang kan sudah dimengerti ya bahwa ternyata roh Allah dengan Roh Kudus itu sama. Itu hanyalah sebutan untuk menunjukkan perbuatan atau sifat-sifat Allah adik-adik sekalian. Nah, hal itu jelas tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Kakak akan bacakan bagi kita semua ya. Yohanes 17 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Ini adalah doa Yesus kepada murid-muridnya sebelum Yesus itu nanti akan disalibkan dan meninggal dan mati adik-adik sekalian. Jadi Yesus jelas berkata di situ bahwa Bapa yang kudus
artinya Allah yang kudus. Sehingga seperti yang kakak sampaikan, bahwa mengapa disebutkan roh Allah itu juga adalah roh kudus, karena itu menunjukkan sifat atau karakter Allah adik-adik sekalian, yaitu Allah yang kudus. Jadi sekali lagi kakak sampaikan bahwa roh Allah dengan roh kudus itu sama. Mengapa disebutkan roh kudus? Karena itu menunjukkan sifat-sifat Allah atau pekerjaan-pekerjaan Allah adik-adik sekalian. Sekarang kan sudah dipahami. Jadi adik-adik sekalian, roh kudus jikalau ada di dalam diri kita, harusnya kita adalah hidup kudus, tidak melakukan dosa lagi, tidak suka bohong lagi, tidak suka untuk marah-marah lagi, tidak suka untuk mencaci orang lagi, nggak boleh ya. Karena apa? Karena roh kudus sudah ada di dalam diri kita, karena roh Allah itu adalah roh yang kudus. Amin adik-adik sekalian ya. Nah adik-adik sekalian, sekarang kita masuk di dalam pertanyaan yang nomor 2. Nah pertanyaannya demikian, di manakah letak surga itu? Apakah di langit? Nah ini merupakan pertanyaan yang sangat bagus sekali adik-adik sekalian. Di manakah tempat surga itu kak? Apakah di langit? Ataukah di bawah langit kak? Atau di mana sih, nyata nggak surga itu kak? Apakah surga itu hanya suasana atau khayalan? Karena banyak juga orang berkata kan ya, surga itu hanyalah khayalan bro, hanya khayalan kak, itu nggak nyata. Nah itu salah adik-adik sekalian. Karena apa? Karena Alkitab jelas berkata bahwa surga itu nyata dan sebuah tempat adik-adik semua. Sebelumnya kita akan melihat Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi adik-adik semua. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, karena surga itu adalah sebuah tempat. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-12 dari Yohanes pasal ayat yang kedua dari Yohanes pasal yang ke-14. Demikian, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah ini perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa Yesus akan pergi ke rumah Bapa dan menyediakan tempat bagi murid-murid yang percaya pada saat hari itu. Jadi adik-adik sekalian, tentu surga itu adalah sebuah tempat dan nyata. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Surga itu nyata, sebuah tempat. Nah jika sebuah tempat kak, tempatnya itu di mana sih? Kan ya surga itu adalah sebuah tempat. Terus tempatnya di mana sih kak? Nah adik-adik semua, Alkitab tidak dengan jelas mengatakan tempat surga itu di mana adik-adik sekalian. Namun yang jelas bahwa surga itu bukan berada di dalam dunia. Dan itu tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Kakak akan bacakan bagi kita semua 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Maksud kakak 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi ini jelas berbicara tentang surga. Jadi apa yang tidak bisa kita lihat dengan mata, tidak kita dengar dengan telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, semua itu disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Sehingga surga itu tidak berada di dalam dunia adik-adik sekalian. Jelas itu berkata, adik-adik, Alkitab jelas berkata bahwa surga tidak ada di dalam dunia. Nah adik-adik, tentu di manakah surga itu kak? Nah adik-adik sekalian, seperti yang kakak katakan, tidak ada ayat yang jelas yang menjelaskan tempat surga itu di mana. Apakah di langit? Ya, ada beberapa memang ayat Alkitab yang berkata, yang sedikit menjelaskan bahwa surga itu berada di atas atau berada di langit adik-adik sekalian. Kita akan membacanya juga di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-13. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-13. 2 Petrus, sebentar, kita akan carikan 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di
di mana terdapat kebenaran. Jadi langit yang baru, bumi yang baru adik-adik sekalian. Jadi tentu bukan langit yang sekarang, bumi yang sekarang adik-adik sekalian. Tentu itu langit yang baru, bumi yang baru. Nah, ayat-ayat lain yang menjelaskan bahwa surga itu berada di langit, yaitu kisah tentang Yesus terangkat ke surga. Nah, ketika Yesus terangkat ke surga, otomatis memang Yesus naik ke langit. Sehingga pemikiran kita bahwasannya surga itu berada di langit. Dan juga di dalam kitab Wahyu juga dikatakan bahwa Yerusalem baru itu atau surga itu turun dari atas ke dalam dunia adik-adik. Turun dari atas, datanglah langit dan bumi yang baru. Sehingga pemikiran kita bahwa surga itu ada di langit. Nah adik-adik sekalian, sebagai kepastiannya memang adik-adik sekalian tidak ada yang tahu jelas di mana tempat surga itu. Apakah mungkin di langit? Ya kemungkinan ayat Alkitab memang mengatakan Yesus terangkat ke surga dan dia naik ke langit adik-adik sekalian. Namun adik-adik sekalian itu saja tidak cukup. Artinya apa? Bukan masalah tempatnya di mana. Apakah itu di langit kah atau itu di mana? Tidak. Bukan masalah itu yang lebih penting adik-adik. Yang lebih penting adalah bahwasanya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan diselamatkan dan masuk dalam kerajaan surga. Dan di kerajaan surga tidak ada penderitaan lagi, tidak ada tangisan lagi, tidak ada kesesakan lagi, tidak ada lagi di sana masa-masa yang sulit. Di sana adalah masa-masa yang indah. Tugas kita adik-adik untuk tetap percaya beriman kepada Tuhan Yesus dan tetap melakukan firman-Nya untuk selama-lamanya sehingga kita bisa bersama-sama nanti di kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Tetap semangat adik-adik sekalian. Jangan lupa selalu berdoa, jangan lupa selalu mendengarkan firman Tuhan, dan jangan lupa selalu untuk menjaga kesehatannya. Mari kita akan berdoa adik-adik sekalian. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan firman Tuhan hari ini. Hari ini kami belajar bagaimana perbedaan antara Roh Allah dengan Roh Kudus. Kami sudah menyelesaikannya, kami sudah mengetahuinya. Dan juga kami hari ini belajar di manakah tempat surga itu. Kami juga sudah mendengarkannya dan sudah juga mendengarkannya dan sudah juga melihatnya bahwa ternyata yang lebih penting adalah bahwa kami akan bersama-sama di kerajaan surga ketika kami selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Berkati anak-anakmu dimanapun berada, orang tua mereka dimanapun berada, kesehatan keluarga, pekerjaan mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami dalam nama Yesus, puji Tuhan, amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.